Sisir dong, sisir. Iya. Ya, 1, 2, 3. Nama saya Levienda Salsabila. Nama gue Kalista Syahbani Dini Suara. Nah, Ismail. Venu Wicaksono, Gue dari TI Society. Nah, Menurut gue pemimpin itu yang bisa mengarahkan dan mengayomi semua timnya. menurut gue sih kayak pemimpin tuh simple ya, bijaksana, bisa diandalin. dia harus bisa mengarahkan. Nah, itu definisi pemimpin menurut gua. Sosok yang bisa mengatur dan juga memberikan arahan kepada anggotanya. Pemimpin yang baik menurut gue itu yang punya komunikasi yang bagus, kayak dia bisa ngarahin nih sama ngasih arahan yang jelas buat semua timnya. Bisa mengajak anggotanya untuk melakukan kegiatan bersama, terus sama bisa menentukan keputusan yang bijak. Bisa bertanggung jawab salah satunya. Bertanggung jawab, mengayomi, terus menasehati. Nah, itu. Tadi tuh yang bisa ngayomin, habis itu bisa ajak yang lainnya, habis itu nggak egois. Habis itu kalau pemimpin yang buruk ya kebalikan dari itu. Pernah sih gue pas SMP gue jadi pemimpin. Gue jadi ketua divisi suatu acara. Gua pernah jadi bagian ini di tim jurnal. Gua sempat eskul jurnalis. Nah, gua ada bagian-bagiannya. Gua sempat megang bagian tim berita. Pernah, tapi kayaknya bukan pemimpin yang bagus ya. Soalnya dulu tuh kayak pernah gitu, jadi kayak penanggung jawab asrama gitu. Terus ya di situ kayak masih baru lah kan, jadi ngayomin juga di kelas kan, apalagi kan nyuruh segala. Kadang masih ada egoisnya gitu. Jadi ya gue rasa masih belum jadi pemimpin yang baik. Pernah pas waktu masa SMA kan Lepi itu dari pondok pesantren. Nah, pada satu saat Lepi itu dikasih kepercayaan sama ustazah pengasuhan buat jadi ketua di rayon. Kalau tokoh siapa ya pemimpin yang baik? Mark, tahu Mark? Mark Zuckerberg. Waduh. Zuckerberg. Facebook. Ya, Facebook. Sama satu lagi di Microsoft siapa? Sama tuh Bill Gates. Bill Gates. Gila, itu keren banget sih mereka. Hengki Gunawan. Hengki Gunawan itu dia adalah seorang pro player dari Bigetron Alpha. Nah, jadi pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu bisa didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan memimpin. Dan juga mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab nih untuk mencapai hasil yang diinginkan, tapi juga untuk menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitarnya. Peran pemimpin sendiri sangat krusial. Misal, ada suatu organisasi A, itu menjadi lebih baik. Apa sih? Kita bisa lihat dari seorang pemimpinnya. Walaupun banyak faktor-faktor yang menentukan perkembangan atau menjadi lebih baikkah suatu organisasi tersebut. Namun secara garis besar, pemimpin sangat berpengaruh sekali dalam terciptanya organisasi ataupun perusahaan ataupun yang lainnya menjadi lebih baik. Nah, peran pemimpin sendiri itu tergantung bervariasi ya. Semisal ada suatu organisasi dengan tujuan A, kita tidak bisa samakan dengan suatu organisasi B yang tujuannya berbeda dengan organisasi A. Nah, kita bisa lihat ya bahwa gaya kepemimpinan itu tergantung dari tujuan suatu organisasi tersebut. Namun secara umum kita bisa definisiin
peran pemimpin itu sendiri itu apa sih gitu. Nah, peran pemimpin sendiri itu adalah untuk melatih, membimbing, dan menginspirasi orang lain, terutama yang menjadi bawahannya. Seorang pemimpin dapat memotivasi tim melalui apa? Melalui masa-masa sulit dan membimbing bawahannya untuk mengalami improvement, kemajuan karir. Seorang pemimpin memiliki peran untuk mengelola individu, untuk menjaga agar tim tetap sejalan dan bekerja menuju tujuan bersama. Mereka memupuk budaya kolaboratif dan memimpin dengan teladan. Seorang pemimpin sendiri harus mempunyai tujuan nih. Kenapa harus mempunyai tujuan? Karena untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang suatu tujuan yang ingin dicapai. Hal ini karena pemimpin yang memiliki visi atau tujuan itu dapat menginspirasi tim untuk bekerja lebih efisien dan lebih fokus dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu juga nih, pemimpin yang memiliki tujuan yang jelas tadi juga dapat memberikan arahan yang tepat dan mengambil keputusan, sehingga memudahkan tim dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pemimpin juga harus memotivasi bawahannya. Kenapa sih harus memotivasi? Karena pemimpin itu sendiri pada dasarnya seperti seorang nahkoda kapal. Seorang nahkoda pastinya harus mempunyai tujuan kemana suatu kapal ini akan berlabuh. Kita nggak bakal terombang-ambing dalam luasnya samudra karena kita sudah memiliki tujuan. Karena si pemimpin itu sendiri sudah mempunyai tujuan yang jelas, ingin kemananya. Nah, karena sudah mempunyai tujuan yang jelas, pemimpin sendiri harus dapat memotivasi anggotanya untuk apa? Untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Dikala bawahannya atau kita bisa bilang teman-teman dari si pemimpin itu mengalami hal-hal yang membuat dirinya kurang termotivasi, pemimpin sendiri harus bisa motivasinya karena demi tujuan bersama tadi. Nah, pemimpin juga harus tahu cara mencapai tujuannya tadi. Gak cuma dia punya tujuan yang jelas, tapi juga tahu caranya, sama seperti nahkoda tadi. Dia tahu tujuannya itu ke Pulau A. Dan dia juga tahu kita melewati jalur yang mana sih? Kita buat ke tujuan atau pulau tersebut melewati jalur yang mana sih? Nah, si nahkoda sendiri tahu kita dari Pulau B ke Pulau A, tujuannya Pulau A. Dan nahkoda tahu cara untuk ke Pulau A bagaimana. Jadi pemimpin sendiri harus mempunyai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pemimpin juga harus dapat memahami keunikan setiap tim karena bagaimanapun setiap individu pasti akan berbeda. Nah, pemimpin sendiri harus dapat memahami keunikan setiap individu tersebut atau setiap bawahannya. Penting bagi seorang pemimpin untuk mengevaluasi diri sendiri. Nah, kita udah bahas pemimpin secara definisi dan juga peran pemimpin dan juga apa sih hal-hal yang harus ada dalam seorang pemimpin. Nah, kita akan lanjut ngebahas tentang kepemimpinan. Terlebih dahulu kita akan mendefinisikan kepemimpinan itu apa sih. Menurut Wahyu Sumitjo, pada hakikatnya kepemimpinan adalah sesuatu yang melekat di dalam diri seorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu, seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan juga bisa diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan. Menurut Sullivan dan Dekker, kepemimpinan adalah penggunaan keterampilan seseorang. Keterampilan tersebut digunakan dalam mempengaruhi orang lain, dalam melaksanakan sesuatu dengan baik, mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, kepemimpinan sendiri memiliki 3 aspek nih. Di antaranya adalah seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sebagai pengikut atau bawahan atau anggota-anggota kelompok. Nah, kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima suatu arahan dari seorang pemimpin tentu akan sangat membantu. Melalui hal tersebut akan membantu menegaskan status pemimpin mereka. Nah, aspek kedua adalah kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud aspek di sini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok
melalui berbagai cara. Akan tetapi, kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Nah, aspek ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga ini sendiri adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Nah, kita udah ngebahas mengenai definisi kepemimpinan dan juga 3 aspek mengenai kepemimpinan. Nah, kita akan melihat nih teori-teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori Great Man Theory. Great Man Theory yang dikenal sebagai teori orang hebat ini berkembang sejak abad ke-19 nih. Teori ini membuat asumsi mengenai sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa hal-hal tersebut dibawa seseorang sejak orang itu dilahirkan. Artinya seorang pemimpin atau pemimpin itu sudah mempunyai aspek-aspek kepemimpinan sejak dia lahir. Meskipun tidak dapat diidentifikasi dengan sebuah kajian ilmiah mengenai karakteristik serta kombinasi manusia seperti hal apa yang bisa dikatakan sebagai pemimpin yang hebat. Tetapi sudah banyak orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyak individu pasti memiliki ciri khas sebagai seorang pemimpin hebat tadi. Yang kedua ada teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan berdasarkan gaya dan perilaku ini disebut sebagai kebalikan dari teori orang hebat atau Great Man Theory. Teori berdasarkan gaya dan perilaku ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat itu dibuat. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin yang hebat itu bukan berasal sejak mereka dilahirkan. Teori kepemimpinan ini memfokuskan pada tindakan dari seorang pemimpin, bukan pada kualitas sifat, mental, atau karakter bawaan dari orang tersebut. Teori gaya dan perilaku ini juga menyebutkan bahwa seseorang dapat belajar serta berlatih menjadi pemimpin. Pelatihan tersebut dilakukan melalui sebuah ajaran, pengalaman, serta pengamatan yang dilakukan secara baik. Teori ini menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif adalah hasil dari 3 keterampilan utama. Keterampilan tersebut disebut dimiliki oleh individu, diantaranya adalah keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. Yang ketiga ada trait theory. Trait theory juga bisa disebut sebagai teori sifat kepribadian. Teori ini meyakini bahwa seseorang yang dilahirkan atau dilatih menggunakan sebuah kepribadian tertentu, maka orang tersebut akan menjadi unggul dalam peran kepemimpinannya. Hal tersebut dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu. Contohnya seperti kecerdasan, keberanian, kecakapan, pengetahuan, imajinasi, daya tangkap, kreativitas, fisik, disiplin, rasa tanggung jawab, dan nilai-nilai lainnya yang membuat seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik. Teori kepemimpinan ini memfokuskan pada analisis karakteristik fisik, mental, dan sosial. Gunanya adalah untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan serta pemahaman mengenai karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara pemimpin-pemimpin. Selanjutnya ada behavior theories. Teori kepemimpinan behavioral theories ini adalah reaksi dari trait theory. Behavioral theory atau teori perilaku ini menghadirkan sudut pandang yang baru mengenai kepemimpinan daripada karakteristik fisik, mental, dan sosial dari seorang pemimpin. Teori ini memberikan perhatian dan perilaku para pemimpin itu sendiri. Teori ini juga menganggap bahwa keberhasilan seorang pemimpin akan ditentukan dari perilakunya, seperti perilaku dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, serta perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini juga menganggap bahwa kepemimpinan yang terbilang sukses adalah yang didasarkan pada perilaku yang bisa dipelajari. Yang selanjutnya adalah contingency theory. Contingency theory menganggap bahwa tidak ada acara yang lebih baik untuk menyatakan dan memimpin. Teori ini menganggap bahwa setiap gaya kepemimpinan
harus didasarkan pada kondisi dan situasi tertentu. Atas dasar dari kontingensi ini, seseorang akan mungkin dapat berhasil tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada situasi, kondisi, dan tempat tertentu. Akan tetapi, kinerja kepemimpinan juga berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Apabila pemimpin tersebut dipindahkan ke kondisi dan situasi orang lain, atau ketika faktor-faktor di sekitarnya juga telah berubah, teori kepemimpinan selanjutnya adalah teori servan. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelayan. Teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas melayani, menjaga, serta memelihara kesejahteraan fisik dan mental para anggota atau pengikutnya. Gaya kepemimpinan ini cenderung terfokus untuk memenuhi kebutuhan dari pengikutnya, serta membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dan berwawasan yang lebih luas. Pada teori ini, pemimpin yang baik diharuskan memiliki simpati. Selain itu, dapat meredakan kecemasan yang dirasa berlebihan dari anggotanya. Oleh karena itu, fungsi kepemimpinan diberikan pada seseorang yang pada dasarnya memiliki jiwa melayani atau pelayan. Teori ini menunjukkan bahwa tugas pemimpin untuk berkontribusi dalam kesejahteraan orang lain. Hal ini adalah bentuk dari pertanggungjawaban sosial. Selanjutnya ada teori transaksional. Transaksional berasal dari kata dasar transaksi. Teori ini menggambarkan sebuah gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian atau kesepakatan tersebut dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentu yang menjadi pelaksana adalah pemimpin dan staf atau anggotanya. Perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan mendapatkan pertukaran atau transaksi yang sepadan atau saling menguntungkan di antara pemimpin dan stafnya. Seorang staf yang dapat melaksanakan tugas dari seorang pemimpin dengan baik adalah nilai yang lebih baik untuk staf maupun untuk pemimpin yang telah memberikan tugas tersebut. Ketika tugas itu diselesaikan dengan baik, maka seorang pemimpin akan memberi apresiasi. Bentuk apresiasinya bisa beragam, seperti kenaikan gaji, tunjangan, bonus, kenaikan posisi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada teori transformasional. Teori ini mengacu pada kata transformasi. Kata tersebut memiliki arti umum perubahan. Teori kepemimpinan transformasional adalah sebuah teori yang mengarahkan pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin dengan bawahannya atau organisasi. Hal itu dilakukan dengan rangka mengubah kesadaran, membangun semangat, serta memberi inspirasi. Dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tanpa merasa ditekan atau tertekan. Bahkan mampu memberi motivasi pada setiap anggotanya. Gaya kepemimpinan transformasional selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan pada orang tersebut dengan lebih efisien dan efektif. Nah, tadi itu merupakan penjelasan mengenai definisi pemimpin, kepemimpinan, dan beberapa teori mengenai kepemimpinan.